ada prarekonstruksi dan semakin ruwet gitu ya Bang. Abang boleh tanggapannya Bang sebagai pengacara juga. Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya pengajar di beberapa pasca sarjana, kemudian sebagai lawyer, advokat juga. Jadi terkait dengan kasus viral yang masih viral, yang kita sebut Vina Cirebon, kasus Vina Cirebon, yang sampai membuat kasus ini menasional. Dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya turun tangan terhadap kasus ini. Apakah dengan turun tangan akan bisa menyelesaikan kasus ini menjadi terang benderang atau tidak, atau akhirnya terlihat ada sebuah intervensi misalnya dan lain-lain. Memang kasus Vina Cirebon ini kasus yang kalau menurut saya miris gitu. Ada sebuah kejahatan kemanusiaan, penghilangan nyawa orang. Karena di situ menghilangkan nyawa orang itu kan dimasukkan dalam pasal 340 KUHP gitu. Dan yang lainnya dijungtokan dengan pasal 18 dan pasal 55 turut serta. Nah, disinilah yang membuat hal yang semestinya bisa terbuka karena ini masuk ke ranah viral dan masuk ke ranah pidana, akhirnya membuat hal-hal yang kita sebut tugas atau tupoksi dari penyidik dalam hal ini kepolisian, Polres, kemudian dibantu oleh Polda Jawa Barat, dan mungkin akan Bareskrim masuk juga. Ini menjadi terlalu luas gitu. Semestinya kasus yang memang di wilayah yurisdiksi Cirebon, biarkan saja kepolisian Cirebon yang menghandle. Karena saya meyakini kepolisian Cirebon juga sangat profesional di situ untuk menghandle kasus apapun, baik pidana, pembunuhan, pidana KDRT, korupsi dan lain-lain. Dan di sini kenapa sih bisa menjadi panjang dan viral? Salah satunya adalah mungkin film juga. Di sisi lain ada sisi komersil. Akhirnya film muncul, kemudian muncullah kasus ini di media majority, baik elektronik ataupun media-media lainnya ataupun media cetak gitu. Dan disitulah yang membuat kasus ini betul-betul menjadi kasus yang seperti layaknya sinetron gitu. Semestinya kalau kita sebagai aparat penegak hukum, ada hal-hal yang mesti ditutup pada sebuah kasus pidana. Tujuannya apa? Supaya penyelidikan yang kita sebut investigasi itu menjadi objektif. Kalau begini akhirnya majority menjadi subjektif. Makanya bahasanya kan no viral, no justice gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Penyidik yang sudah bekerja keras, dan saya yakin penyidik di Polres Cirebon, Kabupaten Cirebon itu sangat kerja keras, bisa 24 jam untuk menyidik kasus ini, dan bisa jadi kasus-kasus lainnya jadi priority nomor 2, nomor 3 gitu. Karena apa? Karena ini sudah menasional gitu kan. Dan banyak hal yang kami sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara, sebagai lawyer melihat kok ada hal yang secara fairness atau keadilan kurang. Masyarakat Indonesia itu pengen mendapatkan keadilan, pengen mendapatkan informasi keadilan. Siapa sih sebenarnya pembunuh pasangan ini, pasangan Vina dan Eki? Kalau memang sudah fair, sudah clear, jabarkan saja ke masyarakat gitu kan. Tentunya kepolisian harus bisa menjadi humas, public speaking yang hebat gitu loh, untuk bisa menjelaskan agar kisah kasus ini tidak panjang lagi. Karena ini membuat dahaga dari netizen, masyarakat itu terpuaskan. Harus segera kalau menurut saya, jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada katakanlah DPO kan sudah dipublish lewat sebuah tempat yang namanya persidangan. Kalau memang 3 DPO itu yang harus dicari. Kami menyadari bahwa kepolisian juga agak sulit untuk mencari DPO yang lain. Akhirnya merevisi, mengkoreksi DPO menjadi 1. Nah, dengan DPO menjadi 1, 2 laginya kemana? Apakah dianggap itu betul-betul hilang atau memang polisi hilap? Karena ingat bahwa di persidangan itu, di pengadilan, sudah disampaikan ada 3 DPO waktu 2016 tersebut. Kalau memang ternyata menjadi 1 DPO, itu harus segera bisa mempercepat, men-speed up kasus ini. Kalau memang cuma 1, ya 1 gitu. Tinggal BAP diperbaiki. Kemudian jangan lupa di persidangan akan ada counter argumen dari saksi-saksi yang meringankan tersangka yang baru ini, Peggy atau Perong itu.
Nah, Peggy atau Peron itu punya hak untuk tidak mengakui bahwa dia adalah tersangka. Tapi kalau polisi yakin, Hakul yakin, nggak apa-apa, masukkan ke tahap 2. Tahap 2 itu artinya diserahkan ke kejaksaan untuk diproses di persidangan di pengadilan negeri. Kalau memang di Cirebon berarti pengadilan negeri Cirebon, kira-kira begitu. Kejaksaannya berarti kejaksaan negeri Cirebon. Kalau memang itu segera saja, jangan diulur-ulur. Tinggal nanti masing-masing pihak di sini, apakah itu jaksa penuntut umum yang memang mewakili kepolisian dalam hal ini, kemudian ada kuasa hukum yang sangat banyak sekali mewakili tersangka baru namanya Peggy. Disitulah adu argumen gitu, dengan alat bukti yang masing-masing memiliki kekuatan. Mungkin dari jaksa penuntut umum alat buktinya dari kepolisian, kemudian kuasa hukum alat buktinya dari keluarga korban, kira-kira begitu. Kalau memang ternyata bukan pembunuhnya, ya segera harus dibebaskan. Artinya polisi punya tugas lagi untuk mencari satu DPO yang namanya Peggy tersebut gitu. Jadi masing-masing punya argumen yang kuat. Kalau memang Peggy ini adalah benar, ya berarti harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan pasal yang dimasukkan ini pasal sangat berat, ini pasal 340. 340 itu bisa sampai pidana mati. Jadi polisi kalau memang benar yakin bahwa Peggy ini bukan salah orang, salah tangkap, lanjut saja dengan melanjutkan lebih cepat untuk diserah terimakan ke tahap 2 di Kejaksaan Negeri. Otomatis dahaga pertama dari netizen itu terpuaskan dulu, sambil nanti di persidangan apakah betul Peggy yang sebenarnya atau Peggy yang lain gitu loh yang akan muncul. Silakan berdebat dengan alat bukti yang komprehensif di persidangan di pengadilan negeri. Oke, Bang, kemarin ini kan ada kabarnya ada prarekonstruksi, tapi setelah dikonfirmasi ternyata itu survei. Nah, survei ini tuh buat arahnya ke mau diadakan lagi rekonstruksi. Sebenarnya secara hukum gimana sih, Bang? Karena kan kasusnya juga udah 8 tahun yang lalu ya, mau direkons bagaimanapun juga akan jauh berbeda dengan kejadian. Seperti apa, Bang? Oke, di secara hukum Indonesia, di KUHP kita ada namanya daluarsa sebenarnya. Kalimat daluarsa itu ada beberapa kasus tindak pidana yang tidak boleh disidik lagi. Namun karena ini, contoh misalnya penipuan penggelapan itu 12 tahun, tidak boleh disidik lagi karena alat bukti lainnya pasti sudah hilang, baik saksi ataupun alat bukti lainnya. Tapi kalau ancamannya pidana mati, ya masih boleh gitu lah. Direkonstruksi lagi, digali lagi kebenarannya gitu lah. Yang penting kan material dari alat bukti tadi benar semuanya. Di situ harus ada alat bukti tadi mungkin HP, mungkin CCTV, mungkin apalagi namanya hal-hal lainnya lah, termasuk misalnya saksi. Nah, apakah saksinya cukup dengan saksi yang sudah dinyatakan sebagai tersangka misalnya, atau dicari saksi lagi, misalnya orang tuanya, dikonfrontir mungkin tetangganya dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting sesuai hukum acara masih boleh. Rekonstruksi lagi itu boleh karena ini ancaman hukumannya pidana mati. Tapi kalau penipuan penggelapan ya sebentar lagi daluarsa. Kalau daluarsa tidak boleh dilakukan penyidikan dan penyelidikan lagi atau penuntutan lagi. Rekonstruksi masih boleh secara hukum acara di Indonesia yang menganut Eropa Continental Justice System, karena ini ancamannya pidana mati, jadi boleh sampai kapanpun. Boleh berarti sampai kapanpun ya, Bang. Oke, kalau menurut Abang sendiri, tadi kan kita udah bahas panjang soal DPO gitu ya, Bang. Menurut Abang sebagai lawyer gitu ya, DPO ini ada berapa, Bang, sebenarnya? Setelah Kalau Abang lihat dari semuanya. fakta persidangan, dari putusan majelis hakim yang kemarin, itu DPO itu kan ada 3. Saya nggak tahu, ada isu 4 katanya. Nah, yang saya tahu, yang saya lihat, saya dengar, saya baca itu ada 3 DPO. Kemudian tiba-tiba kepolisian sebagai penyidik, tupoksi utamanya penyidik pidana umum itu mengatakan hanya 1 DPO. Sah-sah saja, semuanya boleh-boleh saja sebenarnya. Namun sejatinya kalau memang kepolisian mengatakan hanya 1 DPO, itu harus mengkoreksi putusan, putusan majelis hakim. Sedangkan pertimbangan majelis hakim itu ada 3 DPO. Nanti pada saat Peggy dihadirkan di persidangan, itu disampaikan saja ke majelis hakim bahwa putusan kemarin itu ternyata masih ada DPO cuma 1, sisanya sudah tidak ada. Dijelaskan saja, tentunya dibuat rekonstruksi baru,
BAP baru, BAI baru, berita acara investigasi baru, kemudian berita acara investigasi dari saksi, kemudian saksi ahli dan lain-lain dan lain-lain. Karena apa? Namanya manusia ada kalanya hilaf juga kan, mengatakan 3-4 DPO menjadi satu. Tapi secara hukum acara pidana itu namanya mengkoreksi putusan majelis hakim. Tapi secara hukum itu sah bang, nggak apa-apa bang, dari aslinya 3 DPO menjadi satu gitu. Secara hukum Prosedur hukum. sebenarnya sah-sah saja. Karena apa? Namanya manusia ada kehilafan mungkin. Di saat 2016 mungkin info dari saksi-saksi atau tersangka yang sudah dihukum dan sudah mungkin ada sebagian yang bebas mengatakan ada 3, tapi faktanya ternyata setelah dikumpulkan, dianalisa, kemudian ditabulasi semuanya ternyata hanya 1. Nah tinggal 1 ini harus dimanfaatkan karena apa? Jangan sampai 1 ini salah tangkap gitu. Jangan sampai 1 ini salah. Karena apa? Polisi sudah aku yakin ternyata DPO-nya hanya 1. Kalau memang 1, buktikan saja di persidangan. Nanti ada adu pendapat di sana, ada adu argumentasi, ada counter argumen dari dakwaan. Dakwaan di counter argumen dengan eksepsi, kemudian baru nanti berikutnya ke fakta persidangan. Tinggal kuatkan alat buktinya. Kalau memang ternyata kalah di persidangan, ya berarti polisi harus mencari lagi 1 DPO itu gitu. Karena bisa jadi nanti ada putusan sela yang mengatakan bahwa ada kesalahan prosedur, ada kesalahan dakwaan, sehingga di putusan sela hakim mengatakan bahwa ini salah, obscure libel namanya, atau sumir, dan lain-lain. Jadi polisi harus kuat, dibantu kejaksaan harus kuat membuat dakwaan. Berarti itu bisa saja terjadi ya bang, walaupun sudah keluar fakta persidangannya dan lain sebagainya, tapi polisi harus menguatkan sekuat-kuatnya untuk bisa melanjutkan penyelidikan 1 DPO gitu ya bang? Iya, bisa terjadi karena ya mungkin kehilafan kan ada aja kan penyidik. Oke bang, dengan 2 DPO yang dihilangkan kan masyarakat jadi trust issue gitu ya, jadi nggak percaya lagi sama kepolisian kita gitu, dan kecewa juga. Nah menurut abang sendiri gimana bang, 2 DPO dihilangkan dan 1, maksudnya apakah abang sendiri bisa percaya gitu bang? Kalau saya melihat pertama tidak sesuai dengan hukum acara. Pertama itu dari sisi perspektif hukumnya. Sudah masuk di persidangan, sudah ada pertimbangan majelis hakim bahwa ada 3 DPO. Itu kan usulan dari kepolisian sebenarnya. Majelis hakim kan hanya menerima saja. Majelis hakim itu pada dasarnya hanya menyidangkan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Kemudian berapa tersangka yang menjadi terdakwa dan berapa DPO. Itu kan masukan dari penyidik sebenarnya. Jadi majelis hakim itu bukan penyidik, dia hanya menguji materi, betul nggak ada tindak pidana pembunuhan, betul nggak tersangkanya itu, dan lain-lain dan lain-lain. Kalau polisi mengatakan ada 3 DPO, ya memang harusnya 3 DPO yang muncul gitu. Namun faktanya sekarang adalah polisi mengatakan 1 DPO. 1 DPO pun banyak masyarakat melihat tadi ada trust issue, apakah itu salah tangkap lagi atau tidak. Makanya kami sebagai praktisi hukum biarkan saja, artinya ini hak prerogatif dari kepolisian untuk menyatakan orang itu menjadi tersangka atau tidak. Nanti dibuktikan di persidangan, biarkan masing-masing membawa alat bukti. Jaksa yang dibantu oleh kepolisian melawan kuasa hukum yang dibantu oleh ahli dan keluarga dari tersangka. Nanti di sana ada pembuktian. Kalau memang pembuktiannya yang menang adalah kuasa hukum, berarti Peggy akan bebas. Tapi kalau betul dibuktikan dalam persidangan dan terbanyak alat buktinya dari jaksa penuntut umum yang dibantu oleh kepolisian dari Cirebon, Polda Jabar, mungkin Barreskrim juga sudah masuk, ya berarti nanti putusannya Peggy bersalah. Tinggal nanti pasalnya masuk nggak 340 atau hanya apa gitu. Kemudian ancaman hukumannya apakah pidana mati atau hukuman angka, bisa 6 tahun, 20 tahun, atau pidana mati atau seumur hidup. Oke bang, dengan pengakuannya Peggy ya, yang mengaku nggak bersalah ini kan jadi banyak sekali gitu ya pengacara yang mau ikut bantu bela Peggy. Udah ada 60 pengacara nih bang, banyak banget gitu ya. Menurut abang sendiri gimana? Pertama, setiap penduduk Indonesia yang memiliki permasalahan hukum dan diancam dengan ancaman pidana di atas 5 tahun harus didampingi oleh penasihat hukum. Jadi pengacara sudah sah sebenarnya sepanjang ada surat kuasa. Surat kuasa yang tanda tangan siapa? Ya harus tersangkanya langsung. Peggy-nya harus tanda tangan gitu. Kemudian dengan banyaknya kuasa hukum sebenarnya tidak efektif karena di dalam persidangan itu paling banyak itu mungkin 6 sampai 7 kursi yang dihadirkan di persidangan gitu. Jadi kalau menurut saya cari kuasa hukum pengacara yang memang kompetens
dalam kasus-kasus pembunuhan ini, karena memang pembunuhan itu berbeda dengan kasus-kasus lainnya, karena ancamannya sampai pidana mati. Beda dengan yang lain, masih ada ancaman angka gitu. Jadi harus yang duduk di dalam persidangan di pengadilan itu yang memiliki jam terbang tinggi dan spesifik pernah menangani tindak pidana pembunuhan berencana. Oke. Abang, satu lagi nih Bang. Abang sendiri sebagai pengacara gitu ya, feelingnya, radar abang gitu. Menurut abang sendiri, bener nggak sih kalau Peggy ini membunuh Vina Bang? Kalau secara feeling harus nanya ke ahli psikolog. Jadi psikolog atau psikiater itu biasa, atau apa namanya, pembaca karakter gitu loh. Nah itu baru ketahuan. Tapi kalau hukum itu kan harus sesuai fakta. Kita menganut seperti Belanda dan Prancis kan, Eropa kontinental. Jadi semuanya harus ada alat buktinya, alat bukti material. Jadi bukan hanya formal saja, alat bukti material gitu. Kalau memang Peggy itu kita kategorikan bersalah, tersangka, buktikan saja di persidangan. Buktikan, tinggal nanti ada adu argumentasi dengan kuasa hukum yang dibantu oleh keluarga dari Peggy gitu. Karena tidak bisa hukum itu mengandai-andai gitu. Karena kita sama penegak hukum, kuasa hukum, pengacara, polisi, jaksa, hakim itu kan sama-sama penegak hukum juga. Dan kami memiliki tupoksi yang berbeda. Jadi kami pun tidak boleh mengkoreksi apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum lain. Katakanlah sudah mentersangkakan seseorang, kita kan nggak terlibat di situ. Dia pasti punya mekanisme mulai dari pengumpulan semuanya termasuk saksi, dan ada gelar perkara di situ untuk menentukan seseorang jadi tersangka. Kemudian baru di tahap 2 ke Kejaksaan Negeri sesuai dengan lokus dari penyidik tersebut gitu. Kemungkinan Kejaksaan Negeri Cirebon berarti, karena kan penyidiknya dari Cirebon, berarti Kejaksaan Negeri Cirebon. Biarkan itu jalan, kalau menurut saya tinggal dibuktikan di persidangan. Kalau di persidangan Peggy bukan orang yang Peggy duga, segera bebaskan, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Oke. Dan harus diberikan yang namanya ganti rugi yang sepadan. Oke. Terakhir lagi, satu lagi Bang, jika abang diminta gitu ya, karena ini sudah sejauh ini dan banyak bukti, banyak saksi dan sebagainya, jika abang diminta gitu Bang untuk mendukung Peggy Setiawan, mungkin abang akan seperti apa? Oke, kalau saya diminta menjadi kuasa hukum, itu sebenarnya secara etis nggak boleh. Karena sudah ada kuasa hukum yang sudah ditandatangani nih surat kuasanya oleh Peggy. Kalau misalnya Peggy menginginkan, berarti harus dicabut semuanya, baru saya masuk dan tim. Karena etika dari sebuah advokat sesuai dengan kode etik advokat Indonesia adalah tidak boleh mengambil kasus yang sudah dipegang oleh kuasa hukum lainnya, kecuali kuasa hukum tersebut dicabut kuasanya oleh pemberi kuasa. Oke. Tapi kalau untuk mendukung gimana Bang? Kalau mendukung secara support, Iya, support, doa, dan mungkin seperti ini gitu, saya support. Intinya siapapun yang bersalah harus dihukum. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ingat, karma itu akan terjadi siapapun dan dimanapun. Jadi kalau betul ini bukan Peggy yang sebenarnya, tolong Peggy yang lain ingat bahwa kita itu akan menuju kematian. Lebih baik mengaku, lebih baik bertobat, sehingga proses hukum itu tetap berjalan. Yang salah yang harus dihukum. Kalau nggak salah segera dibebaskan. Karena salah kalau misalnya lagi-lagi salah tangkap, lagi-lagi salah tangkap. Oke.